Terus kayak kan banyak fenomena-fenomena seperti itu ya. Iya, banyak fenomena yang ganjil mas sekarang ya. Nah, terus kalau misalkan ada ikan jatuh dari langit itu kan terbawa oleh badai, pusaran angin yang membawa air laut, gitu. Iya. Akhirnya turun tarangan hujan. Itu mas. Jadi memang itu banyak terjadi ledakan-ledakan di dasar laut yang tidak diketahui oleh manusia. Terus banyak ini mas apa membahas tentang terkaitnya munculnya gunung di dasar laut selatan Pacitan. Itu benar apa enggak mas menurut mas Tinus? Akan ada gunung yang muncul di dasar laut, dari dasar laut daerah Pacitan ya? memang beberapa waktu ini saya mengamati alam gitu. Iya. Kan kadang kan saya itu kan di keheningan malam itu sambil ngulati ronor ini kan, dulan guyuran gitu. Iya. Nah, ada sesuatu yang mencekam. Apa itu mas? Itu pergerakan lempeng Indo-Australia. Jadi kayak misalkan gini, ini Jawa ini, Iya. ini Australia, atau dari Jawa, Bali, Lombok kan gitu kan, sampai Nusa Tenggara gitu kan. Jadi kayak tanah itu kan geser gitu lah. Iya. Nah ini ada lempengan ini, pertemuan lempeng. Ini ada penggelembungan daratan dari dasar laut. Dari dasar laut ya. Jadi ada yang naik. Nah ini juga terjadi banyak ledakan yang ada di dasar laut. Ini sebenarnya banyak ledakan di dasar laut Sekarang ini ya. cuman nggak diketahui. Maka banyak kemunculan ikan yang lompat-lompatan. Iya, ya beberapa waktu yang lalu. Itu kan ya. karena faktor kadar asam yang terlalu tinggi dari magma itu sendiri. Gak kerasan di air kan. Nah itu kan perih kan itu kan dia ingin keluar, kekurangan oksigen. Jadi itu imbasnya mas ya. Kan ibaratnya otomatis kan terjadi gangguan pernafasan insang. Pasti. Nah itu karena ada ledakan yang ada di dalam dasar laut, bumi yang ada di dasar laut. Terus kayak kan banyak fenomena-fenomena seperti itu ya. Iya, banyak fenomena yang ganjil mas sekarang ya. Nah terus kalau misalkan ada ikan jatuh dari langit itu kan terbawa oleh badai, pusaran angin yang membawa air laut, gitu. Iya. Akhirnya turun tarangan hujan. Itu mas. Jadi memang itu banyak terjadi ledakan-ledakan di dasar laut yang tidak diketahui oleh manusia. Terus banyak tiba-tiba air laut warnanya aneh, jadi keruh kan gitu kan. Nah itu kan campuran dari minyak gas, minyak campuran gas yang meledak magma. Kita di dalam perbumi kan ada unsur gas, ada unsur minyak. Makanya kan ada kemarin tuh kapan itu di lautan sini bening, sini keruh, kayak membatas. Nah itu kan ada kandungan minyaknya. Ya, nah itu kan terus yang ini kan keruh kan, yang itu kan. Nah itu kan terbawa ledakan dari dasar laut. Kita nggak tahu, kita di sini fine-fine aja di daratan, ngerti-ngerti malis kok ya ngerti kan gitu kan. Makanya kan perlu kewaspadaan kita. Makanya aku kan sering melek bengi, itu kan makanya kan kita sering melek bengi, melek malam. Itu biar kita mendapat sinyal-sinyal seperti itu. Biar lebih bisa mengantisipasi mas. Kadang memang kenapa harus malam hari? Ketika malam hari itu memang kita untuk menangkap sinyal-sinyal yang seperti itu enak gitu loh.
Di suara radio nek bengi bening to Mas. Apa itu karena suasana sepi Mas ya? Hah? Apa itu karena suasana sepi karena tangkap sinyalnya? Ya itu memang frekuensi. Gelombang frekuensi itu kan kalau di malam hari memang bagus. Penghantarnya itu bagus, gelombangnya itu loh. Itu kan kita mempunyai indera. Ya namanya indera 6 atau indera ke-7 itu kan bagian dari peningkatan gelombang frekuensi. Ya kita kan diberikan indera kelima. Paling frekuensinya cuma berapa? Kalau orang punya indera ke-6 itu ada peningkatan frekuensi indera, artinya seperti itu. Dan semakin tinggi indera ke-7, peningkatan frekuensi lagi. Cara dasar untuk membuka indera ke-6 itu gimana Mas? Ya nggak usah merguru kemana kita hening, relaksasi, perenungan, nanti dengan sendirinya bisa kok secara alami loh. Alami ya, kebuka dengan sendirinya. Kita punya kebiasaan melek bengi, mandi malam itu. Saya tuh ngomong kayak gini itu sudah ngalami sendiri gitu loh. Saya nggak pernah berguru ke siapa-siapa, gurunya ya apa namanya alam, rumput yang apa bergoyang. Tanya pada rumput yang bergoyang. Daun yang bergoyang. Nah, orang Jawa ngarani apa, orang agama ngarami ilmu laduni. Nah, itu kan. Ilmu yang kita belajar dari alam. Tanaman itu bisa diajak ngomong. Ya saya ngobrol. Orang ya mikirnya nggak tahu, aku kan bahasanya bahasa rasa lah tuh. Kalau kita berbicara dengan hewan atau alam, apa tumbuhan, itu pakai bahasa naluri. Bahasa rasa ya Mas ya? Enggak? Nah bahasa naluri. Beda lagi. Karena ini toh. Bener, ngomongnya bener. Memang hewan, kalau kita hewan itu kan pakainya bahasa naluri tumbuhan itu. Iya. Makanya kan kalau tumbuhan itu kan ini rumah ini misalnya ini atap, ini cahaya, otomatis kan dia lari ke cahaya. Nah soalnya terus akar juga kayak itu, dia pakai naluri itu refleks secara alami, refleksitas secara alami. Jadi dia menurut kayak punya radar gitu loh. Nah itu gerak yang namanya apa tadi naluri. Makanya kan untuk kita ada caranya kita komunikasi dengan tumbuhan, kita bisa. Lalu saya ngomong kayak gitu, ngomong berkali-kali, we uripo, tak misalnya batang tumbuhan itu, tak tancepi we uripo, urip tenan, beneran. Nah itu bonsai itu, apa tancep batang tak tancep ya di bonsai loh mas, beneran itu. Kalau aku tuh ringin, ceklik, tancep ya, disirami, uripo, urip, iya. Dipupuk dengan rasa kasih sayang. Ya itu dari rasa kasih sayang itu menganggap dia itu ada gitu. Dirasani muni terus. Kan gitu. Memang ya fungsinya spiritual kan banyak kan gitu. Iya. Kita berbicara dengan alam. Itu juga bahasa kalau alam itu bahasa jiwa. Bahasa pakai naluri juga bahasa rasa, bahasa jiwa komplit. Kita bisa berkomunikasi dengan air, kita bisa berkomunikasi dengan angin. Dulu saya pernah loh bermainan angin, gitu. Oh, madak. Misalnya disuruh. Tapi kan tidak buat mainan kan gitu kan, cuma coba-coba kan waktu. Oh, aku ini mau soto kan gitu kan, saya prakteknya. Ternyata iseng-iseng lah gampangannya. Berarti bisa mas ya, misalnya di sini ada angin, disuruh pindah sana, bisa ya misalnya kalau. Sering saya, bukan hanya bisa sering. Cuman kan saya gini, ada angin, ya sekarang mungkin, yang penting aja rusak. Aku belum. Gitu. Pernah nggak pindah mas, jenengan? Hujan sering. Kalau pindah angin, sering. Tapi dipindah ke sana yang kena dampaknya pernah nggak misalnya? Enggak, biasanya ibaratnya ngelerem itu misalkan angin kencang. Tapi selama saya nggak memberikan kebebasan sama alam sifatnya. Misalkan ada gini, yus rapopo, yus lakonono tugasmu kan. Gitu. Aku mikirnya gini, itu tugasmu kan. Gitu kan. Kalau ada bencana ini, yus nggak apa-apa, itu tugasmu. Karena itu dia melakukan refleks juga. Dia datang juga karena tugas ya mas ya? Iya, tugas ya. Karena ya memang hukum alam itu kan hukum sebab akibat. Iya. Itu kan ada alasan juga. Kan. Kalau nggak ada
bukan karena ulah manusia nggak akan seperti itu kan gitu. Makanya kan kita harus bisa mempunyai sifat memaklumi dengan alam ini. Harus Memang ya itu cara komunikasi. Kalau kita bisa benar-benar mengolah spiritual itu bisa seperti itu. Kita bisa berkomunikasi segala sesuatu yang sifatnya biotik. Biotik kan benda hidup. Loh, benda tidak hidup itu bisa diberi nyawa. Contoh ini lukisan itu. Misalkan jenengan membuat lukisan, ya. jenengan pengen bisa komunikasi dengan jiwa jenengan itu ada cara loh mas. Jenengan ngelukis pakai hasil karya jenengan sendiri. Kalau bisa dari bahan tinta alami, mungkin dari buah-buahan. Kalau itu kan saya membuat dari buah maja ini lukisannya. Majapahit yang darani asal yang rasanya pahit itu ya mas, buahnya. Enggak pahit pas ini legi. Jadi sampai pahit itu kan sanepo. Nah ini buah tak pakai tinta digambar gitu. Terus yes, contohnya entah dari apa atau perwujudan kita sendiri kan gitu. Nah dilukis, habis itu buat kita media. Sering kita di saat keheningan lukisan itu kita ajak ngomong, tapi dalam batin loh, secara penjiwaan kita. Kok aku ngene ya, piye. Nah, lama-lama lukisan itu ada jiwanya yang berasal dari pancaran cahaya jiwa kita sendiri. Jadi lukisan itu benar-benar kelihatan hidupnya nyawang lukisan kita urip gitu. Iya. Kayak ono nyawane to, Mas. Kayak orang. Makanya saya duduk di kursi ini, lukisan saya taruh di mana saya setiap harinya duduk Berhadapan mas. nah jadi adep-adepan gitu. Kadang bisa diajak ngomong misalnya wah kurang duit iki ya kan bisa wis sesuk enek sing gampangan enek rezeki kayak gitu. Dijawab. Hah? Dijawab. Yang jawab kita sendiri. Tapi Rasa-rasa itu ya. ada jiwanya gitu. Jiwanya dari siapa? Dari kita sendiri karena kita memancarkan cahaya itu pada media itu. Akhirnya dia bagian dari saya sendiri. Ya soalnya jenengan di motor gue mbok senengin disayang di ini kan kayak seakan-akan kayak menjiwai dengan dirinya jenengan kan gitu kan. Ya sama apalagi lukisan. Makanya untuk kita media lukisan itu bisa untuk komunikasi dengan diri kita. Nah gitu. Mana